Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah Hanya. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya selalu tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Saatnya saudaraku kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada kita untuk kita berdoa sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sampaikan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi kata firman Tuhan, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya tertarik dengan perkataan Paulus di dalam ayatnya yang ke-16. Dia berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah kalau kita melihat di dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, kalimat ini sangat berbeda dengan bahasa aslinya. Kalau di dalam bahasa asli kira-kira seperti ini saudaraku. Sebab aku tidak malu dengan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebuah deklarasi iman dari seorang Paulus, seorang yang tadinya dididik di dalam ilmu keagamaan Yahudi.
Paulus itu adalah orang pintar, orang yang lagi dididik, dipersiapkan untuk menjadi seorang ahli Taurat, untuk menjadi seorang pemuka agama Yahudi. Kehidupan lama Paulus adalah seorang yang sangat benci dengan kekristenan. Bagi dia kekristenan itu adalah sebuah ajaran sesat. Dia menganiaya begitu banyak orang-orang percaya pada saat itu. Tetapi firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sana menceritakan ketika Paulus mengadakan perjalanan menuju ke Damsyik. Di tengah-tengah perjalanan yang tadinya bernama Saulus ini, saudara. Di dalam perjalanan tersebut firman Tuhan menuliskan Saulus yang adalah Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia melihat sebuah cahaya yang terang dan cahaya itu membutakan matanya. Dan ada suara yang terdengar, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi di dalam perjumpaan pribadi Saulus, di sanalah titik pertobatan seorang penganiaya Kristen, seorang yang sangat benci dengan kekristenan, berbalik menjadi seorang yang sangat cinta Tuhan dan sangat radikal di dalam keyakinannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjanjian baru begitu banyak surat demi surat yang ditulis oleh Paulus. Bahkan setengah dari perjanjian baru itu adalah tulisan Paulus. Paulus memiliki satu iman yang radikal. Dia mendeklarasikan bahwa dia tidak malu dengan keyakinannya. Amin. Dia tidak malu dengan pemberitaannya. Meskipun pada awalnya dia sangat benci dengan kekristenan. Sebuah deklarasi iman yang dideklarasikan oleh seorang hamba Tuhan luar biasa. Dia berkata bahwa aku tidak malu dengan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita tidak usah malu dengan keyakinan kita. Amin. Justru kita bangga dengan keyakinan kita. Sebab hanya di dalam kekristenanlah diajarkan tentang anugerah keselamatan. Agama lain memiliki konsep begini: kalau engkau berbuat baik, kalau engkau beramal, kalau engkau taat melakukan setiap ajaran agamamu, maka konsekuensinya adalah surga. Tetapi kekristenan mengajarkan begini: karena engkau sudah memperoleh jaminan, yaitu hidup yang kekal, karena engkau sudah mempunyai keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu sebabnya engkau mesti hidup di dalam ketaatan. Kita mesti bangga Bapak Ibu yang terkasih dengan kekristenan, karena kekristenan ini mengandung sebuah janji tentang karya penebusan Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada agama lain selain kekristenan yang mengajak umatnya untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Amin. Begitu banyak orang mempermasalahkan mengenai nama-nama Allah. Kalau pakai Allah katanya salah gitu, mesti pakai nama asli, yaitu mungkin Yahweh ataupun Elohim ataupun Jehovah. Bagi saya itu hanyalah sebuah nama, tapi Tuhan memperkenalkan sebuah nama kepada kita, yaitu Bapa. Dia mau dirinya dipanggil Bapa. Betapa nikmatnya menjadi orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, karena di dalam Yesus kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan itulah yang menjadi tulisan Paulus berikutnya. Firman Tuhan menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya begini, keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, ini bukanlah keselamatan yang eksklusif, tetapi ini adalah keselamatan yang universal. Sekali engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Sekali engkau mempunyai iman di dalam Yesus, maka janji keselamatan itu menjadi milik bagianmu. Selamat menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat engkau berpaut menaruh pengharapanmu di dalam Kristus. Maka setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani, menjadi milik bagianmu. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ku mau